Langsung pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Dia dari Gatak Suwarjo. Sebelumnya Ustadz kami mohon maaf. Kemarin tuh kami mendengar itu dalang kami laporkan matur itu dalang entos dulu Ustadz. Ya. Itu kemarin di ulang tahun Kabupaten Karanganyar. Itu saya ikut bergembira sekali. Yang dulu itu selalu ngunek-ngunek Pak Ustadz tuh sekarang kemarin tuh sudah ngelem-lem begitu. Ada permohonan tembang toh itu untuk siapa? Pak dari Pak Sukino Ustadz MTA itu baik sekali tuh, saya selalu tuh baik tuh kalau mendengar pengajiannya gitu. Saya bergembira sekali. Kalau dulu itu kalau saya mendengar tuh ya serik tuh saya itu ya juga kalau mereka tahu oh Ustadz Asukino itu ngelalkan anjing gitu lah saya juga serik biarpun ya hanya pendengar Ustadz. Yang kedua itu ini hanya laporan Ustadz. Yang kedua itu dulu itu ada juga jamaah sini MTA Jihad Pagi ini yang bertanya juga itu dengan Ustadz kok ya tidak menghormat. Mbah Kino, mau tanya Mbah Kino. Saya itu ya juga pendengar tuh ya serik Pak Kino itu juga di Ustadz Mbah Kino itu ya diam saja. Ya Mbah ya boleh. Kalau itu mbak dijawab apa oleh mbahmu kapan begitu. Saya itu juga mangkel Ustadz ya, saya mendengar saja ya juga itu dengan ibu-ibu tua juga kalau mendengar gitu ya. Itu hanya laporan Ustadz, saya hanya usul. Ustadz itu ya jangan sabar-sabar sekali Ustadz. Kalau itu berarti kan pelecehan pada Ustadz kan. Mbak Kino, saya kalau tahu badhe tanglet ya gitu lah. Mbak yang sopan gitu loh ya dengan Ustadz kan yang sesepuh ya perlu dihormati. Itu hanya laporan Ustadz. Yang ini yang saya tanyakan mengenai apabila saya itu bepergian, kemudian pada waktunya sholat duhur itu seumpamanya itu mampir di masjid. Kemudian masjid itu sudah sholat jamaah duhur sudah selesai dan saya masuk masjid itu ada seorang bapak yang sholat juga. Itu tapi masjidnya besar. Di tempat yang putri itu jauh di belakang yang masjid bapak yang sholat itu jauh di muka gitu Ustadz. Itu saya itu gimana ya kalau jaraknya jauh, kalau saya itu mau berjamaah itu boleh atau enggak? Apabila saya itu mau berjamaah itu yang sholat itu juga enggak tahu nanti apakah kami itu bisa berjamaah menurut yang sholat tadi Ustadz. Itu yang kemudian juga ada, pernah sholat di masjid yang juga ada bapak yang sholat tapi di masjidnya itu disekat dengan pintu kaca. Jadi kan juga tersekat tapi bisa kelihatan gitu Ustaz. Itu juga saya mau jamaah itu bisa atau enggak? Atau sholat sendiri gitu Ustaz, yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, apabila sholat itu tidak boleh dibacakan dengan terjemahnya, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang mengasihi lagi maha penyayang itu tidak boleh ya. Kalau itu saya itu membaca Arabnya, tapi dalam batinnya itu membaca dengan terjemahannya itu boleh atau enggak Ustadz? Ya. Kemudian yang ketiga, apabila kemarin itu pada sholat Idul Fitri itu imamnya itu pada rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah dan surat. Akan tetapi pada rakaat kedua itu tidak membaca Al-Fatihah, ujuk-ujuk itu membaca surat. Tapi tidak ada jamaah yang ngelokke diam saja semua. Lah kemudian salam juga salam. Itu gimana Ustadz?
itu sholatnya sah atau enggak? Itu yang hanya itu Ustadz, pertanyaan dari kami. Atas jawabannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu ini jadi provokator. Ya, mau sabar, mau ojo banget. Sabar itu perintah Allah. Ya, orang yang bertakwa itu, ya Allah beri kabar gembira kok, wabasiri sobirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Samping itu orang yang bertakwa kata Allah itu alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam lapang maupun sempit. Dan orang yang menahan amarahnya. Orang yang bertakwa berusaha tahan marahnya. Wal afina aninas dan pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain. Gitu kan? Jadi Pak Dalang Tos, kalau dulu suka jelek-jelekan saya karena belum tahu. Dan beliau seorang bupati itu. Jadi cerdas kan pikirannya. Bupati, sekarang jadi bapaknya wong sak kabupaten. Nah, mungkin tidak hanya wong bupati, tentu dia tidak akan mudah menerima katanya. Jadi bapaknya wong sak kabupaten hanya menerima katanya rusak. Maka beliau mau bertabayun, mau dengarkan, cari imbangan berita gitu. Nah, ternyata setelah cari imbangan berita, baru beliau tahu apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Ya, jadi orang yang membenci apa yang saya sampaikan terus timbul kebencian itu yang bicara itu hawa nafsu, bukan akal yang sehat. Tapi kalau orang sudah mulai bicara dengan akal yang sehat, tidak bisa membantah apa yang saya terangkan ini. Ya dah? Mencari itu misalnya aliran sesat, aliran coba gunakan akal sehatmu, kesesatannya di mana. Kalau kamu orang Islam, saya orang Islam, mestinya datang ke sini ngandani, Pak, utawa Mbah, ya, utawa Kang, saya diceluk Kang ya mau kok. Enggak apa-apa. Orang desa ini Kang gitu ya. Pak D ya mau, diceluk Siwa ya boleh. Ya. Siwa. Siwa ya Pak. Pak D, siwahi Pak D, ya toh. Oh ya Pak D, enggak apa-apa wong itu ya bahasa. Ada itu ya. Nah itulah semua. Setelah itu, kalau mau menggunakan akal sehatnya, mencari yang saya sampaikan ini kesalahannya di mana enggak bisa. Perkara pertama mendengar suara saya, wah kok beda karo kancane, beda apa nih. Memang agama Islam itu ya, dikatakan Nabi, akan datang suatu zaman, Islam itu seperti ketika baru datang. Islam baru datang, nyeleneh, tidak sama dengan pada umumnya. Nanti akan datang suatu zaman, orang mengamalkan Islam tidak umum lagi. Karena umumnya orang sudah meninggalkan Islam tanpa disadari. Ya coba tadi, ya, kalau akikohan itu 7 dino, ya dah, terus lagi tunggu wong awit tong dino. Sekarang enek wong biasanya kalau acara bayi itu berapa hari? 5 hari sepasaran. Lah kok iki 7 dino, mesti madeg ngono. Loh, apa bayine mati iki gitu dah. Nah, tapi setelah dipikir-pikir apalagi mau dengarkan radio, walaupun belum datang ke sini, wong semua yang saya kemukakan itu ada dalilnya. Itu pengikuti sunnah Rasulullah, ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Nah, kalau mau menggunakan akal pikiran sehat, oh jane ya bener sing diomong kayak gitu. Bener. Ya. Nah itu kan. Tapi maka kalau ada orang-orang begitu, saya tidak pernah sakit hati hanya karena tidak tahu aja. Wong Marjuki arep mbeleh aku ora nesu kok. Pak Kiai Al Mukarrom, ya. Pak Marjuki itu loh dosen
UIN Malang, itu kan mau membelai saya halal. Katanya dalam Quran tidak ada yang mengharamkan saya. Dia tidak pakai akal pikiran yang sehat, tapi saya maafkan. Wong yang dibicarakan dalam Quran itu tentang makanan halal haram. Saya kan bukan makanan. Mulai ya disebut dengan Quran, wong saya bukan makanan. Lah kok halal, kok berarti nganggap saya makanan itu. Padahal saya dengan beliaunya itu sama-sama manusia yang diharamkan makan ini, itu. Bukan makan saya. Ya. Yang makan manusia itu kan siapa? Sumanto. Masih ada lagi Pak Widodo. Widodo yang kemarin berapa waktu yang lalu adakan muhasabah di Selasa siang itu. Dia juga makan manusia tapi makan tulangnya. Kepada dukun dia sakit apa, bahkan ya buatnya aneh-aneh. Suruh makan tulang manusia yang sudah mati itu. Maka kalau ada orang duduk-duduk kuburan itu, dia pesen pada tukang duduk, nanti kalau ditemukan tulang orang yang mati itu duduk, berikan saya nanti tak tukune. Dituku itu. Nah, terus dicampurkan katanya, campurkan untuk midang kopi. Tulang manusia yang sudah dikubur. Mungkin Widodo ada di sini nih. Ya, saya dengar itu. Wah aneh-aneh dukun nih. Ya saya dilalah ya direwangi mangan minum kopi tulang manusia ya ramari coba. Oh dukun Mbak. Udah habis berapa 50 juta. Katanya tinggal mahar apa piye. Terus susu beleh kambing yang hitam. Tamulus saja. Kalau sulit nanti carikan ayam juga hitam. Gulai reneng terus di sini ada 3 juta harganya. Ayam 3 juta. Nah, ini gandeng dukun ngomongnya ya gugu aja ini butuhnya mari. Nah, ternyata kena dengar radio mau menggunakan akal pikirannya yang sehat. Nah, ini yang di belakang saya ini orang gagah ini loh, yang sering bareng saya itu dulu tidak pakai akal sehat. Setelah itu akal sehat dipakai. Ya maaf itu. Penglihatannya kan kurang terang. Ya, berobat ke dukun ini obatnya apa? Kon ngombe uyuwe dhewe. Ya enggak Pak Yatin itu. Ya. Padahal kencing itu najis, lah kok malah kon ngombe. Untung tidak suruh makan kotorannya. Pemadikon mungkin ya makan itu. Terus kepada kiai. Bukan dukun itu katanya kiai. Nah, sampai akhirnya tunjukkan, mata itu kan wah metu kawate, metu apa-apanya dalam matanya itu katanya. Dok itu. Nah, lah untuk supaya sembuh suruh selamatan. Boleh pitik apa begitu ya, dulu. Biayanya berapa? 500.000 dulu. Zaman dulu. Nah, urung mari wis kan selamatan. Yang gini kerep selamatan kok rak mari. Nah gitu kan. Gua itu udah macam-macam. Suruh tidur neng tritisan ya turu. Turu neng tritisan. Untung ora duyuwi wong. Udah apa-apa. Dibledes-bledeske neng waduk apa umbul cokro apa nah, pengging. Jadi wong sana sirahe bledes-bledesnya pas ke nggon umbule kuwi. Wis di kapak-kapakne manut karo dukun. Ya. Padahal orangnya gagah. Gede dhuwur. Ya, kalau datang kan bersama saya sing ora ngerti ustaze kono. Kan orang yang belum kenal kan ustaz iki gambarane gede dhuwur. Wah, iya tenan metu gede dhuwur. Nah, itulah dukun itu. Nah, maka kalau tadi Pak Entus itu ya alhamdulillah kalau sekarang udah. Wong beliau seorang bupati mesti cerdas. Mesti ora gelem, tidak mau. Sekarang itu menerima katanya mesti enggak mau, mesti tabayun.
sebagai seorang bapak, ya tentu dia akan tidak mudah menerima laporan, mesti ingin tahu. Nah itu Islam itu memerintahkan tabayun. In ja'akum fasikum binabaim fatabayanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, tabayun. Jangan, loh itu bukan orang fasik, yang memberitakan itu Ustaz. Ngertinya kalau itu fasik tidak dilihat beritanya. Kalau beritanya itu berita bohong, berarti Ustadz yang membawa berita tadi Ustadz fasik. Kalau yang membawa berita itu kiai, tapi kiainya itu beritanya bohong, itu kiai fasik. Nah, kembali pada Quran, kalau kita tabayun akan mengerti berita yang sebenarnya. Maka alhamdulillah kalau sekarang beliau walaupun dalang dan tapi beliau bupati. Ya, bupati. Jadi dalang itu bukan sekedar mencari makan, mungkin untuk menghibur rakyat saja. Mungkin yang dalang neng daerah kabupatennya DM mungkin gratis mungkin. Dalang terus itu bagus itu. Ya. Kemarin waktu setelah lepas sambut kemudian korem saya ketemu juga Pak Dalang, Pak Anom Suroto. Terus minta foto dengan saya. Beliau nanyakan, Ustadz, saya mau tanya, keris-keris itu kalau misalnya seperti saya, beliau kan dalang toh, ya, kalau keris saya pakai untuk ini apa yang enggak boleh Ustadz? Dalang kan mau gocah terus dengan burine kan disengkeliti, apa enggak boleh itu? Tanya, kok katanya keris semua oh boleh kalau itu boleh. Nah, misalnya kita ngomong tamu dianjurkan pakai pakaian Jawa, itu ya pakai jarik, pakai jas itu mesti disengkeliti keris itu boleh nggak apa-apa. Lah nek sengkeliti celurit nggak boleh. Sudah nyalahi aturan, ini mesti menyalahgunaan ini. Ya. Jadi tidak keris-keris yang jimat, bukan itu kalau itu memang keris pakaian. Kalau itu diartikan jimat ya nggak boleh. Adalah Anam Surat. Dia juga rajin mendengarkan. Katanya wayang, uang malah ente itu ada pewayangan. Ya dah, ada seni wayang yang latih juga Pak. Orang ente Pak Muji ada enggak Pak Muji ini? Ya ada. Pak Muji itu punya kader, dalang kecil-kecil. Waktu peresmian MTA Blora wayangan. Yang main anak-anak kecil itu. Ya, waktu Karanganyar juga wayangan, Blora dulu juga wayangan. Bangkerep itu loh. Nah, waktu Akhirusana SMA ya pernah wayangan, anggap wayang. Boleh wayangan itu. Hanya wayangan itu saya kira rapati payu sebab wong delok wayangi wegah nonton sewengi jebol. Sewengi. Ya dah? Nah, itulah. Di prinsip boleh. Jadi alhamdulillah kalau Pak Entus sudah, nah itu namanya sudah menggunakan akal pikiran yang sehat. Tidak mudah menerima katanya-katanya. Bab kata-katakannya itu yang paling dibenci Allah itu ya olah wakilah tadi, hanya katanya itu dibenci Allah. Loh, kemudian masa sebutan Mbah tadi lah tidak masalah. Kalau bapak-bapak mau nyebut, saya yakin yang menyebut Mbah Ino menyebut saya tadi, karpe malah untuk pengakraban, karena tidak tahunya, ya, tidak tahunya. Aku malah diajani, aku tadi putuku kapan? Kowe kok ngembah karo aku iki pernah apa kowe karo aku? Enggak usah biar nanti kalau udah ngerti kan isin dewe. Ya menyebut saya Mbah itu saya yakin karena maunya mengakraban dan karena tidak tahu. Panggil saya Mas juga boleh, Kang juga boleh. Ustadz juga boleh, Pak juga boleh, ya asal jangan kamu sebut bajingan, asal jangan kamu sebut munafik, fasik dan sebagainya. Nah, itu. Karena itu siwa ya boleh, siwa padi. Gitu. Jadi sebutan apa artinya? Yang penting kita sampaikan suatu kebenaran. Menolak saya boleh, tapi jangan menolak Quran dan Sunnah yang saya sampaikan. Itu kan? Menolak MTA boleh, tapi jangan menolak ajarannya. Yang disampaikan itu Quran dan Sunnah. Tidak pernah kita memberikan ajaran ke MTA-anan, enggak pernah. Enggak ada pelajaran ke MTA-anan, enggak.
Sekolah-sekolah pun nggak usah diberi. MTA itu lembaga pendidikan, lembaga dakwah yang dikaji Quran dan Sunnah. Ya pokoknya kalau ngaji neng MTA, ajarannya Quran Sunnah. Sunnah Nabi, kalau ada upacara yang ada hubungannya dengan kelahiran bayi, menurut Sunnah Nabi, akikah pada hari ke-7 itu menurut Sunnah Nabi. Ya, kalau lebih atau kurang dari hari ke-7 itu tidak ada dalil yang kuat. Itu kan jelas kan? Itu sehingga masa sebutan ya mudah-mudahan lah tidak ada unsur-unsur untuk merendahkan. Kalau ada unsur merendahkan itu dosanya biar ditanggung sendiri. Karena sama muslim kan tidak boleh saling menghina, merendahkan kehormatan orang, tidak boleh. Sekarang berjamaah tapi imamnya sangat jauh. Ya. Ya, kalau imamnya jauh kayak masjidnya gede. Gede besar, makmum putih di belakang, kayak sholat duhur. Ya tak? Kalau memang tadi waktu jamaah sholat memang betul, mesti imamnya ngerti nih aku jadi imam. Nah sekarang ini menemukan makmum masbuk, jamaah sudah selesai, ada orang sholat, dia mau makmum. Nah dia merasa sholat sendiri imamnya tadi. Ya, kalau kamu tidak mengerti, kalau makmumnya tidak mengerti, nanti imamnya tidak mengucap takbir dengan keras, jadi nanti mungkin ngerti, Allah Akbar rukuk ngerti sujud bareng bangkit dari rukuk ora takbir keras makmumnya ra krungu kan jengking terus. Ya, ngerti-ngerti kok suwe men lah itu dah. Nah, maka kalau memang dia sama-sama datang, jamaah sudah selesai, ini ada orang laki-laki datang, kamu ibu ada, bilang, Pak saya mau makmum di belakang, ya makmum, jadi dia nanti biar suaranya dikeraskan. Atau biar nanti dia tidak mengambil masjid paling depan sana, wis rampung pengajiannya. Apa? Sholatnya kamu agak mundur dikit biar tidak keras sehingga putri juga bisa mendengarkan takbir-takbirnya tadi. Tidak masalah. Nah kalau ada imam tadi, kok tanpa Fatihah langsung baca surat. Nanti selesai, nah orang sing ngelingke ya ora salah. Mungkin imamnya lupa, tidak ada yang mengingatkan. Lah makmume sing bodoh. Lah imamnya keliru kok meneng wae malah manut wae. Imam tuh wajib ditaati selama benar. Selama tidak benar, salahnya diingatkan. Ya, diingatkan. Jadi imamnya langsung Akbar terus bar rakaat kedua tadi, wis bar kata rampung ngadeg terus orang maca alhamdulillah langsung qul ya ayyuhal kafirun mestinya subhanallah itu mestinya. Ya. Atau kalau suara mudeng makmumnya menyuara alhamdulillahirabbil alamin. Oh, dia berarti saya belum baca Fatihah ini. Dan di menengke wae nganti rampung ya sudah. Imamnya sah. Orang ngerti dia lupa kok. Nah makmumnya sing ngerti salah meneng wae kuwi. Ya. Nah kalau sudah selesai baru diingatkan boleh juga. Pak Imam tadi tidak baca Fatihah. Nah sholat yang tidak baca Fatihah tidak sah. Berarti rakaat kedua tadi tidak sah. Karena tidak baca Fatihah, berarti rakaatnya kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat, yang satu tidak memakai Al-Fatihah, berarti baru dapat 1. Kurang, maka kalau selesai diingatkan, tadi tidak baca Fatihah. Terus imamnya, apa betul? Tanya makmum liyane, oh betul, oh betul, ya sudah langsung. Teruskan sholatnya ditambah lagi, diteruskan membaca Fatihah tadi. Sebelum salam nanti sujud sahwi gitu lah. Maka sholat itu tidak ada aturannya, makmum dan imam harus sama-sama tahu. Nah, makmumnya tidak ngerti, imamnya salah meneng wae. Imamnya tidak sah, tidak apa-apa, malah kalau sampai pulang dia tidak merasa itu ya bener sah sholatnya, lupa. Kalau membaca Fatihah dengan mengingat artinya boleh. Tidak hanya Fatihah saja, bacaan sholat itu supaya pikiran kita tidak ngelantur,
Lesannya membaca, hatinya mengingat-ingat artinya, itu bagus. Jadi biar pikirannya tidak kesana kemari. Ya. Lesannya mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, dalam hatinya mengikuti segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu boleh, tidak salah itu. Nah, tapi kalau kamu membaca Fatihahnya tidak baca, kamu baca artinya tidak sah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ora diwaca, segala puji bagi Allah. Ya, salahnya itu tidak sah, tidak boleh.